Sebenarnya ini bagian dari eksplorasi kami di Visinema sebagai organisasi kreatif, di mana kami pengen bisa mengerjakan banyak hal. Ada satu pertanyaan sebenarnya ketika mendengar, wah, Angga Dwi Prasasongko, produser film Tumbal Kanjeng Iblis. Apa yang akhirnya membuat lo tertarik untuk, oke, gue pengen produser di film nih. Mungkin bisa di-share ke teman-teman media yang hadir hari ini. Sebenarnya gue produser semua film Visinema. Pastinya, iya pastinya. Maksudnya, ya, tapi kan one of it-nya maksudnya, makanya itu dia. Kenapa akhirnya ini ada sebuah film yang bikin lo tertarik juga gitu? Pada dasarnya sebenarnya kami di Visinema pengen embrace semua genre. Oke. Gitu ya, maksudnya mungkin di awal kami dikenal lewat Filosofi Kopi, lewat Cahaya dari Timur, di mana Visinema banyak bermain di range drama dan bumbu lainnya gitu ya. Yeah. Di Filosofi Kopi kita ngomong soal culinary gitu ya, maksudnya minuman. Di Cahaya dari Timur di awal ada konflik beragama dan sepak bola gitu, terus masuk sampai akhirnya terakhir mungkin teman-teman lihat Mencuri Raden Saleh. Sebenarnya ini bagian dari eksplorasi kami di Visinema sebagai organisasi kreatif, di mana kami pengen bisa mengerjakan banyak hal. Gitu, nggak cuman dikenal sebagai spesifik satu atau dua genre aja. 4 tahun terakhir Visinema udah tumbuh jadi organisasi yang nggak sekedar membuat film, tapi kita adalah end-to-end entertainment company. Mulai dari kita punya animation studio, salah satu yang terbesar di Indonesia hari ini. Kita punya platform OTT sendiri, bioskop online. Tapi setelah 4 tahun kita tumbuh melewati 2 tahun pandemi, yang kita belum pernah coba tuh sebenarnya bikin horor gitu. Dan kemudian muncullah ide untuk bikin horor di tahun 2019-2020. Jadi kita memang punya, jadi Visinema tuh punya slate kan. Yeah. Jadi dalam 1 tahun kita tahu kita mau bikin berapa film, filmnya apa aja tuh disiapkan dari jauh-jauh hari. Eksperimen pertama dengan Jagat Arwah, di mana kami nyentuh horor dengan pendekatan yang sedikit berbeda dengan fantasy, adventure. Lalu kemudian di Tumbal Kanjeng Iblis kita ingin sesuatu yang lebih dekat sama masyarakat Indonesia gitu, maksudnya lebih grounded lah secara konsep. Muncullah ide ini. Dan kemudian seperti halnya juga di filmografinya Visinema selama ini selalu ada ruang untuk new talent, untuk bakat-bakat baru. Dan tiap tahun kami komitmen untuk membuka ruang itu. Contohnya misalnya di Mencuri Raden Saleh ada Abel, music directornya, dia debut di situ. Terus ada banyak, ada DOP tahun ini debut di kami, ada penulis, dan tentunya harus ada sutradara supaya ada regenerasi. Dan ketemu sama Mizam itu udah lama, dari masih kurus, masih latah, biar recalling terus sih sebenarnya itu. Sebenarnya sih bohongan di latahnya. Biar recalling. Nah terus habis itu ya Mizam mulai dari ikut kerja di samping saya itu udah lama. Mulai dari pencatat skrip yang tiap hari ada di samping kursi sutradara, sampai akhirnya pas di Mencuri Raden Saleh Mizam sebagai first assistant director. Lalu kemudian buat saya mungkin ya kalau mau nyoba deh Mizam jadi sutradara, tapi saya pegang langsung ya gitu. Jadi kalau ngejitakinnya nggak jauh gitu, nggak lewat orang. Segala macamnya dik gitu ya. Enggak lah. Tapi intinya karena kita sering kerja sama bareng, Mizam support saya selama ini mulai dari kapan nih pertama kali Zam? 2016 ya. Iya 2016.
sebelum Wonderful Life bahkan. Oh ya, dari itu bukan gua. Oh iya, apa lu? Iya, bukan apa namanya. Tapi kan Wonderful Life juga ada dong. Tapi maksudnya kalau sama saya tuh ngedirect, waktu saya ngedirect Nizam jadi penulis skrip mungkin benar. dari 2016 di film Bukan 8. Oke. Itu udah berapa tahun kan? Udah 6 tahun gitu kan. Jadi ya sekarang payback. Jadi waktu Nizam mau bikin film pertamanya saya support gitu. Iya. Saya jadi produser langsung yang bantuin, yang istilahnya sebenarnya nggak banyak sih kerjaan saya karena ada Tersi, ada Nizam yang ngerti sekali mereka mau ngapain. Dan ya buat saya ini project yang menarik karena kami belum pernah nyobain bikin horor yang grounded gitu ya, tapi dengan production value yang kami biasa kerjakan di film-film kami yang lain gitu. CGI-nya kami pikirin, konsep ceritanya kami pikirin, dan visual, pemain, acting gitu. Dan ya mudah-mudahan penonton bisa merasakan kalau semakin hari Visinema pengen lebih dekat ke penontonnya gitu. Nice. Jadi mungkin sedikit